warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Sehati. Sejahtera, empati, humanis, aspiratif, transparan, dan inspirasi. Kali ini kita bersama Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Bang Hafid Nasir. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hafid adalah salah satu pelaku utama pembangunan di Kota Depok. Ya. Kita bicara pembangunan di Kota Depok, salah satunya adalah infrastruktur. Ya. Ya, Bu Andi? Yes, infrastruktur ini penting buat para Tribuners tentunya karena bicara Depok ini nih, ini lagi hot-hotnya nih. Kang Dodi ya. Hot banget nih. Breaking news. Saking hotnya. Sampai ke isu nasional. Iya. Gimana Kang Dodi? Silakan Bang Hafid, apa yang Depok berikan untuk nasional dari bidang infrastruktur? Ya, sebenarnya Depok ini kan kota penyangga ibu kota. Jadi memang Depok juga harus mendapat perhatian prioritas baik dari pemerintah DKI karena Depok adalah kota penyangga, termasuk juga pemerintah pusat. Karena Depok berdiri tanpa intervensi dari provinsi DKI dan Jawa Barat, apalagi pusat, maka Depok pun seiring tanpa bantuan agak lambat. Namun perlu saya sampaikan kepada Tribuners ya, bahwa sejak di era kepemimpinan Pak Nur Mahmudi, ya, ini bicara masalah infrastruktur juga bicara masalah jalan ya. Nah, jadi banyak orang yang ngeluh masalah jalan. Namun pada teorinya dan kenyataannya mungkin nanti juga bisa diminta testimoni nih Bang Doni, Bang Andi nih. Orang-orang yang tinggal di Bojongsari, di Sawangan yang terpencil-pencil yang di pelosok-pelosok ternyata jalannya sudah dibeton, sangat luar biasa. Sehingga perlu barangkali Tribuners mendengarkan testimoni dari warga Kota Depok yang ada di Tapos, ujung timur sampai di barat Bojongsari, bahwa mereka merasakan program betonisasi yang sudah dilakukan di era Pak Nur Mahmudi, persis di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Programnya jalan ya? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara jalan lingkungan, di Kota Depok ini yang saya pernah baca dari informasi Bapeda di tahun 2019 itu ada sekitar 1.250 sekian kilometer. Itu adalah jalan lingkungan dan jalan kolektor dan ada jalan lagi. Jadi kalau kita ngelihat jalan lingkungan tuh, jadi nanti ada jalan kolektor, nah, ada penghubungnya tuh. Nah, jadi ada jalan, jadi status jalan ini Tribuners kalau boleh saya sampaikan ada jalan nasional, ada jalan provinsi, dan juga ada jalan kota. Nah, jalan kota ini jumlahnya sekitar 1.250-an kilometer. Itu tahun berapa? Nah, jadi sejak tahun 2016 program Pak Nur Mahmudi kemudian dilanjutkan di era kepemimpinan Pak Idris. Itu kalau boleh dikatakan sudah lebih dari 90% jalan ya, yang tadi kan jalan lingkungan sama jalan kolektor ya, yang sudah dibeton, sehingga pemerintah harus menganggarkan untuk pemeliharaan karena tentunya banyak jalan juga yang secara kualitas sudah bagus, namun seringkali memang ada semacam galian, ya, mungkin juga ada semacam kendaraan kelas berat yang sebenarnya memang kualitas dan kapasitas jalan tuh bisa bebannya 30 ton. Nah, ini seringkali kan memang suka istilahnya bolong dan sebagainya. Namun perlu saya sampaikan kepada Tribuners nih kalau bicara masalah jalan, khusus jalan lingkungan atau jalan kota seluas sepanjang 1.250 km persegi itu di atas 90% sudah dibeton. Sehingga supaya saya tidak asal bunyi saja, mungkin silakan nih Tribuners nanti di lain waktu dan kesempatan bisa mendengarkan testimoni warga dan masyarakat sekali lagi yang ada di Cimanggis, di Cilodong, di Tapos, sampai ke Sawangan dan Bojongsari, bahwa mereka pada hakikatnya sudah menikmati kualitas jalan yang sudah diberikan oleh pemerintah kota kepada warganya. Seperti itu. Jadi hotnya itu ternyata sudah terjawab. Ya. Bahwa selama ini pemerintah kota dalam hal ini digawe oleh teman-teman PKS sudah bekerja. Ya, sudah bekerja seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan juga nih ke Tribuners untuk tahun 2022 nih. Pemerintah sudah menganggarkan, karena ini perlu juga disampaikan kepada Tribuners nih, bahwa pemerintah juga sedang melakukan
penataan infrastruktur di perkotaan, khususnya di Jalan Margonda. Nah, Jalan Margonda ini sebenarnya menjadi sentral ya Kota Depok. Namun kita harapkan juga di daerah Bojongsari sana pun juga bisa dijadikan sebagai Margonda kedua. Namun yang ingin saya sampaikan kepada Tribuners bahwa pembangunan pedestrian nih kita harapkan memang ini kan sesuatu yang dibutuhkan nih oleh para pejalan kaki ya, yang seringkali kalau berjalan trotoarnya kan kadang tidak bagus, tidak nyaman untuk digunakan. Nah, sejak tahun 2021 sebenarnya sudah ada nih pembangunan pedestrian nih Bang Dodi, Bang Andi. Jadi kalau memang Tribuners jalan-jalan, memang ada 3 segmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan pedestrian. Nah, segmen pertama inilah segmen yang dimulai dari batas Jalan Kartini, persis perbatasan dengan pembangunan underpass sampai Ramanda, Simpang Ramanda, Bumerang. Itu segmen 1 tuh. Nah, segmen 1 tuh sudah sebagian dibangun pedestrian. Namun ada sisi yang memang sedang dibangun juga underpass. Nah, underpass ini memang belum bisa dibangun pedestrian. Underpass di mana, Pak? Di Dewi Sartika. Oh, yang sekarang berjalan ya? Ya, proses berjalan dan itu dapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan rencananya akhir tahun ini sudah selesai di tahun 2022. Jadi ketika pembangunan underpass selesai, maka pedestrian itu dilanjutkan untuk segmen 1-nya. Nah, segmen 2 itu mulai dari Simpang Ramanda sampai ke lampu merah Juanda. Namun karena ini adalah jalan nasional, maka ini di-skip dulu tahun depan karena harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Jadi kalau Tribuners tahu jalan nasional di Kota Depok ini bagi Bapak Ibu yang berkendaraan mobil menuju Kota Depok lewat Jagorawi, nah itu jalan nasional itu mulai dari Juanda, jadi sepanjang jalan Juanda itu jalan nasional tuh, nasional tuh Juanda nasional sampai tol, mulai dari situ sampai mentok ke Margonda. Nah ketika Margonda belok kiri, itu jalan nasional sampai Ramanda. Jadi sisi kanan jalan kota, sisi kirinya jalan nasional. Mentok sampai Ramanda naik ke flyover Air Rahman Hakim, itu jalan nasional. Mentok di Jalan Nusantara, belok kiri itu jalan nasional sampai ke simpang simpang Dewi Sartika. Nah, situ. Nah, sampai Jalan Raya Sawangan dan Bojongsari itu jalan nasional. Nah, semuanya di kampung jalan nasional. Sehingga memang Tribuners segmen 2 ini digeser ke tahun depan. Sehingga nanti yang segmen ketiganya itu sudah kalau Tribuners nanti jalan-jalan ke Margonda juga jangan kaget. Ada semacam perapihan dan misalnya perapihan trotoar dan juga pembangunan pedestrian. Itu sampai ke flyover UI. Gitu. Nah, nanti insya Allah mulai dari akses UI, Margonda, kemudian masuk Jalan Kartini sampai belok ke GDC, Jalan Boulevard sampai ke alun-alun insya Allah akan ada pedestrian. Itu dilakukan secara bertahap. Keren. Nah, tapi gini Pak Alkit, yang jadi pertanyaan kami ya. Ya. Ini kan kondisi Depok ini ya, Depok Ya. Sekitar ini karena mungkin kotanya sudah maju, Ya. kemacetan udah pasti tidak bisa dihindarkan. Ya. Apalagi kebanyakan ini yang saya lihat yang tadi sudah Pak Afid jelaskan, banyak jalan-jalan nasional Ya. yang kebanyakan macet. Nah itu kendalanya di mana Pak? Koordinasi pemerintah ke pusat. Ada kendala apa sih kok? Ya. Kayak dicuekin gitu ya? Kayak dicuekin. Iya. Kan repot juga bro. Iya. Dicuekin, kitanya maunya cepat gitu kan, mengurangi kemacetan. Kalau di pusatnya tidak. Iya. Siap. Kalau kita namu, tok, assalamualaikum, nggak dibukain pintu. Ya. Nah kendalanya apa tuh Pak? Kendalanya Ya, ini pertanyaan nih. Ya, ini buat Tribuners tahu dan warga Kota Depok perlu ketahui juga nih bahwa sebenarnya memang pemerintah kota tidak tinggal diam ketika terjadi kemacetan di exit tol Jalan Sawangan. Jadi exit tol Sawangan itu kan sebenarnya salah satu exit tol Depok Antasari. Ya. Jadi kalau Tribuners jalan-jalan dari Fatmawati itu masuk pintu tol Fatmawati kan Antasari itu kan sampai nanti insya Allah tol ini sekarang ini baru sampai Sawangan. Nah, nanti akan lanjut ke Cipayung dan Bojonggede dan nanti masuk ke ring roadnya Kota Bogor. Nah persoalannya ketika memang terjadi komunikasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pusat, Kementerian PUPR khususnya
pemerintah Depok sudah menyampaikan nih, kalau exit tol Sawangan, tol Depok Antasari ini dibuka, pasti akan terjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Apalagi itu adalah jalan nasional, sehingga perlu ada semacam perluasan kiri dan kanan jalan raya Sawangan. Sehingga kalau memang ini dilakukan oleh pemerintah pusat, maka warga masyarakat Kota Depok yang selama ini menggunakan jalan itu, terutama di Sabtu Minggu, agak terurai itu kemacetannya, Bang Andi. Nah, persoalannya karena ini adalah jalan nasional dan sudah ada semacam usulan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, agar pembebasan dan pembangunan kiri kanan jalan ini menggunakan anggaran pusat, karena kalau menggunakan APBD sangat tidak mampu. Tapi sudah diajukan, Pak? Sudah. Nah, sudah ada komunikasi juga dengan Kementerian PUPR. Tahun berapa, Pak, diajukan? Nah, itu semenjak exit tol itu dibuka saja sekitar tahun 2020-an ya. Sudah cukup lama. Dan saya secara pribadi pada saat rapat dengan perangkat daerah, khusus dengan Bapeda, sudah kami ingatkan berulang kali. Dan Bapeda juga sudah menyampaikan memang sulitnya birokrasi ini antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Tapi mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini ke Tribuners didengar oleh pemerintah pusat agar pembebasan dan pelebaran jalan Sawangan di dua sisi ya. Jadi sisi exit tol Sawangan sampai ke Parung Bingung, sama dari sisi exit tol Sawangan ke Simpang Kodim. Nah, kiri kanan ini harus diperluas dan diperlebar. Sehingga kalau ini diperlebar 3 meter kiri kanan, saya yakin ini bisa mengurai kemacetan di Kota Depok, khususnya di ruas jalan situ. Jadi mohon maaf nih Tribuners dan warga yang menggunakan jalan Depok Antasari dan keluar tol Sawangan mengalami macet bukan karena pemerintah daerah tidak mau tapi lebih kepada birokrasi ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa terbangun komunikasi yang efektif, produktif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar jalan raya Sawangan khususnya dua ruas ini diperluas kiri dan kanannya gitu, Bang Doli dan Bang Andi ya. Mungkin pesan buat Pak Jokowi, inilah aspirasi warga Kota Depok. Ya bisa. Jalan Margonda itu enak dipandangnya. Iya. Selama ini memang sudah dilakukan berbagai hal, namun lagi-lagi birokrasi yang menjadi hambatan. Ya. Terus saya tambahkan lagi Bang Dodi nih, karena ini juga seringkali dikeluhkan oleh warga, termasuk saya seringkali juga dapat WhatsApp ya dari warga, dan memang hak mereka juga untuk menyampaikan kewakilan ini Bang Andi, khususnya memang di Jalan GDC, karena Jalan GDC ini seringkali menelan banyak korban, karena kecelakaan karena jalannya berlubang, lalu juga banyak kendaraan-kendaraan besar yang melewat sana kan, dan juga ada motor crowded lah. Nah, memang perlu saya sampaikan nih ke Tribuners bahwa memang penggunaan anggaran APBD itu hanya bisa diberikan kepada lahan-lahan yang memang sudah diserahkan kepada pemerintah kota. Jadi selama memang lahan itu belum diserah, terimakan ke pemerintah menjadi aset pemerintah, maka penggunaan APBD belum bisa digunakan. Jadi selama ini GDC belum diserahkan fas-fasnya ke pemerintah. Ya, itu yang jadi sebelumnya. Ya, betul. Jadi sebenarnya pengembang ini kan masih terus melakukan perluasan, banyak klaster-klaster yang dibangun kan, sehingga memang jalan boulevard ini belum diserahkan sepenuhnya ke pemerintah kota. Namun sejak tahun 2020 sebagian sudah diserahkan. Jadi mulai dari damkar. Nah, damkar itu kan sudah mulai bagus sampai ke Pasar Pucung tuh. Itu kan menggunakan APBD ya. Itu diserahkan pemerintah secara bertahap. Nah, termasuk juga perbaikan jembatan. Ada 2 titik jembatan tuh. Jembatan di sebelah Kejaksaan sama satu lagi di damkar yang longsor tuh. Dulu pernah. Itu kan kalau yang depan Kejaksaan itu emang sudah diserahkan ya? Ya, sudah diserahkan. Nah, selama ini memang sisi satunya lagi nih, mulai dari KSU sampai ke Kartini belum diserahkan, tapi beberapa bulan yang lalu saya sudah cross check ke Bapeda, ke bagian aset, dan ternyata ini sudah diproses penyerahannya ke pemerintah kota, dan pemerintah kota juga sudah menganggarkan di perubahan APBD tahun anggaran. Berarti udah tahap ketiga ya? Ya, ini yang khusus untuk perbaikan jembatan Jalan Boulevard GDC. Sama yang tanjakan ya. Nah, ini pun juga masih dalam penyesuaian karena melihat kondisi, karena sekarang ini kan sedang inflasi, ya juga ada kenaikan BBM,
juga ada kebijakan dari Menteri Keuangan kaitan dengan belanja wajib yang diharuskan 2% dialokasikan untuk warga miskin, disabilitas sama lansia, termasuk juga sumber angkot, ojek itu kan. Nah, termasuk juga beberapa kebijakan-kebijakan yang mengharuskan pro kepada warga yang terdampak inflasi dan sehingga mudah-mudahan bisa tuntas nih betonisasi mulai dari Kartini di tahun ini ya. Kartini masuk Jalan Boulevard sampai ke KSU. Wow. Gitu. Termasuk jembatannya, mudah-mudahan. Dibetonisasi. Betonisasi. Itu harus dibetonisasi karena di situ akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan kelas berat. Ya, mudah-mudahan ini sebagai news ya buat Tribuners, buat warga Depok yang mendengarkan bahwa memang sekali lagi pemerintah nggak tinggal diam terkait dengan permasalahan yang ada di GDC meskipun sudah sekian banyak orang jatuh dan juga menelan korban. Namun sekali lagi pemerintah kota harus juga menjalankan tahapan. Ya, pengembang harus menyerahkan asetnya ke pemerintah kota, tercatat sebagai aset pemerintah kota, baru pemerintah bisa menganggarkan dari sumber APBD. Karena kalau enggak, nanti kena OTT lagi kan bahaya. OTT, bukan OTT Bang Hamdan ya. Itu OTT. OTT. Iya. Tribuners berarti sudah disampaikan bahwa di kota Depok itu jalan-jalan sudah diperbaiki, terutama di jalan-jalan lingkungan sudah betonisasi bahkan jumlahnya ribuan. Ya, sudah di atas 90%. Secara persentase jalan tingkat kota sudah di atas 90% dibetonisasi. 90% dari yang 12.000 itu ya? 1.250 km. 90% sudah terrealisasi. Ya. Jadi lihat-lihat aja kalau nggak percaya. Ya. Nah ini sekalian waktu sama Tribuners nanti sekali-kali bisa mendengarkan testimoni dari warga Kota Depok lah. Jadi bukan kata saya, tapi kata warga masyarakat Kota Depok. Sekaligus ini untuk menepis kali ya? Ya, bisa jadi karena memang sudah menepis apa? Itu udah nasional bro. Iya. Udah nasional sekali bahwa PKS memimpin di Depok sudah 20 tahun. Iya. Terus tiba-tiba ada selentingan, ada omongan 20 tahun itu PKS kerjaan apa aja. Yeah. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa teman-teman PKS melalui pemerintah kota sudah menjalankan kerjanya, salah satunya adalah betonisasi ya. Betul. Tapi perlu saya sampaikan juga nih, antara pembangunan infrastruktur sama pembangunan SDM itu harus selaras, harus sinergi. Apa artinya sebuah pembangunan infrastruktur kalau SDM-nya tidak terperhatikan? Artinya, jadi kalau bicara masalah indeks pembangunan manusia, lagi-lagi nih perlu saya sampaikan nih, indeks pembangunan manusia yang kita sering gunakan dengan istilah IPM. Ini secara statistik, sejak di era Pak Nur Mahmudi, itu trennya selalu naik. IPM ya? IPM, ya sekarang di 81,37. Dan itu tertinggi ketiga di Jawa Barat.